Lalu semuanya berpikir, kenapa ya Ibu? Sudah banyak itu pertanyaan. Kapan mau mendeklarasikan calon presiden dan calon wakil presiden? Ya sabarlah sedikit, masih 2 tahun lah. Ya boleh dong, saya umpetin aja terus. Saya tetap menempatkan diri saya itu bahwa kader terbaik PDI Perjuangan. Nah, kalau insya Allah kita bisa menang hat-trick ketiga kali, harusnya orang tersebut adalah orang yang memang betul-betul paling tidak pernah ikut berjuang, pernah memperhatikan partai. Puan ingin menegaskan yang sangat Soekarnois dan pernah membesarkan PDIP adalah dirinya, ketimbang kader-kader yang lain, termasuk misalnya Ganjar Pranowo. Bahkan kalau kita melihat clue yang disampaikan oleh Puan bahwa capres adalah mereka yang kemudian dekat dengan rakyat, menyapa langsung kesulitan hidup mereka, bukan mereka yang kemudian melihat persoalan dari media sosial dan hanya asik pencitraan. Sebagai wong cilik, ya Inyong sih mau bilang lah ke Mbak Puan, nasihat Inyong sih, Mbak Puan mending nggak usah lah berambisi jadi presiden. Tapi Lur, ini ada yang bikin Inyong kaget Lur. Ternyata Mbak Puan sendiri sudah ngaku kalau dia punya calon pendamping di Pilpres 2024 nanti. Mbak Puan ngebet banget ya Lur, pengen jadi presiden. Kandidat capres dari PDI Perjuangan untuk 2024 bisa jadi seorang perempuan. Setelah saya baca ternyata itu hanya asumsi teman-teman dari media aja. Lantas tak ngegas usung Capres 2024, PDIP ternyata satu-satunya partai dengan 4 kekuatan super ini. Kandidasi buat pemilihan presiden 2024 sudah memanas, berbagai partai politik sudah melakukan berbagai manuver dengan mengusung calon presiden. Mulai dari Partai Gerindra dan PKB yang sudah mesra dengan pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum hingga Partai Nasional Demokrat yang sudah mendeklarasikan Anies Baswedan. Kendati demikian, di tengah keriuhan itu, partai pemegang suara terbesar di Pilpres 2019 lalu, yakni PDI Perjuangan, masih belum menentukan calonnya secara resmi. Tak kunjung bersiulnya PDIP soal capres mereka, rupanya didukung oleh kekuatan politik mereka sendiri. Dalam hal ini, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menyebutkan bahwa PDIP memiliki instrumen politik lengkap sehingga percaya diri belum mengusung satupun calon presiden seperti partai lainnya. Setidaknya menurut Adi ada 4 instrumen politik penguat PDIP yang membuat partai tersebut masih anteng di tengah memanasnya politik. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto memperkirakan calon presiden yang akan diusung partainya pada pemilu 2024 diumumkan pada Juni 2023. Terkait pengumuman capres, menurutnya PDIP telah memiliki pengalaman pemilu berulang kali sesuai dengan tahapan yang ditetapkan KPU RI. Demikian pula saat mengumumkan cawapres pendamping Jokowi pada pemilu 2019, menurut Hasto tidak bisa lepas dari dinamika politik yang berkembang pada saat itu. PDIP, kata Hasto, saat ini tengah menyiapkan sosok capres 2024 yang berani mengambil keputusan maupun membawa Indonesia memimpin bangsa di dunia dan memiliki rekam jejak kuat. Tidak hanya itu, kata Hasto, capres yang diusung harus sosok pemimpin yang mendapat dukungan kekuatan kolektif parpol dan gabungan parpol. Dukungan kekuatan kolektif parpol menurut dia penting untuk menghindarkan pemerintahan ke depan dari terpaan tsunami politik seperti awal kepemimpinan Jokowi Yusuf Kala pada 2014. Terus sindir Nasdem soal pencapresan Anies, PDIP dinilai tak dewasa berpolitik. Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Jayadi Hanan menilai sikap PDIP Perjuangan menerus menyentil Partai Nasdem karena mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024 kurang tepat. Menurut dia, tak menjadi soal jika partai koalisi pemerintah kini menyatakan dukungan ke tokoh yang notabene oposisi. Jayadi mengatakan Nasdem tergabung dalam pemerintahan pendukung Jokowi Ma'ruf Amin untuk periode 2019 sampai 2024. Sementara deklarasi Anies sebagai capres dimaksudkan Nasdem untuk pemilu 2024. Oleh karenanya, menurut dia, dukungan Nasdem untuk Anies tak berkaitan dengan posisi partai besutan Surya Paloh itu di pemerintahan Jokowi saat ini. Lagi pula, lanjut Jayadi, pemerintahan Jokowi tak mau tahu
berjalan tumpang tindih dengan persiapan pemilu 2024. Sehingga wajar jika partai politik mulai mengambil ancang-ancang seperti mendeklarasikan capres atau membentuk koalisi dengan partai lain. Dengan situasi yang demikian, tidak mungkin 7 partai politik mendukung pemerintahan Jokowi Ma'ruf seragam dalam mengusung capres atau membentuk koalisi. Maka tidak seharusnya Nasdem atau partai politik lain disingkirkan dari pemerintahan jika kelak mendukung capres atau berkoalisi dengan oposisi. Selain itu, kata Jayadi, iwal partai koalisi dan jajaran menteri di Kabinet Indonesia Maju menjadi kewenangan presiden. Menurut dia, partai baiknya tidak ikut campur terkait ini, sekalipun PDIP sebagai partai penguasa yang menaungi Jokowi. Sebagaimana diketahui pada Senin 3 Oktober 2022, Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres mereka untuk pemilu 2024. Partai yang dimotori Surya Paloh itu juga mengakui telah mematangkan rencana koalisi dengan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. Langkah Nasdem itu menuai pro dan kontra. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto misalnya belum lama ini mengibaratkan pendeklarasian Anies Baswedan sebagai capres Nasdem seperti peristiwa 10 November 1945. Dalam peristiwa itu terjadi aksi perobekan kain biru dan bendera Belanda di Hotel Yamato sehingga tersisa hanya bendera kebangsaan Indonesia merah putih. Sebagaimana peristiwa 10 November itu, kata Hasto, belakangan ada biru yang terlepas dari pemerintahan Presiden Jokowi. Kendati tak menyebut gamblang tentang biru yang dimaksud, namun publik meyakini bahwa elit PDIP itu menyentil Nasdem yang mendeklarasikan Anies sebagai capres. Nasdem versus PDIP memanas buntut Anies antitesis Jokowi. Partai Nasdem kembali sengit dengan kawan sekoalisi pemerintahan PDI Perjuangan. Kali ini soal elit Nasdem menyebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan antitesis Presiden Joko Widodo. Awalnya, politikus Nasdem Zulfan Lindan mengungkapkan partainya sudah melakukan kajian dengan pendekatan filsafat dialektika sebelum menetapkan Anies Baswedan sebagai bakal capres. Nasdem menilai Anies merupakan antitesis dari Jokowi sehingga cocok diusung sebagai bakal capres. Zulfan menyampaikan hal itu dalam program Adu Perspektif Bertemu Adu Balap Deklarasi Adu Cepat Koalisi yang disiarkan detik.com dengan kolaborasi bersama Total Politik. Zulfan mengatakan ada perbedaan jelas antara Jokowi dan Anies. Zulfan menuturkan Anies memiliki kemampuan berpikir terkonsep yang dirumuskan dalam kebijakan. Mantan politikus PDIP itu menilai tokoh lainnya yang memiliki elektabilitas bagus seperti Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo hampir sama seperti Jokowi. PDIP kaget. PDIP merespons pernyataan Zulfan Lindan yang menilai Anies Baswedan antitesis dari Presiden Jokowi. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menilai kalimat itu dapat menimbulkan persoalan tata pemerintah dan etika politik. Menurut Hasto, pernyataan Zulfan merupakan penegasan sikap Partai Nasdem. Dengan mencalonkan Anies, kata Hasto, Nasdem juga menjadi antitesis. Kursi Nasdem di kabinet disinggung. Hasto lalu mengaitkan sikap Nasdem itu dengan para kadernya yang duduk di kursi Menteri Pemerintahan Jokowi. Hasto menilai hal itu kontradiksi mengingat sikap Nasdem saat ini mendukung tokoh yang disebut antitesis Jokowi. Nasdem jelaskan Anies antitesis Jokowi. Hasto Kristianto menilai pernyataan Zulfan Lindan soal Anies Baswedan antitesis Jokowi persoalan etika serius. Zulfan menyebut Hasto nggak paham dengan secara utuh pernyataannya. Zulfan kemudian memberi contoh negara Cina dan Rusia. Zulfan menuturkan Cina dan Rusia yang dikenal negara sosialis dapat melakukan pendekatan liberalis dan kapitalis. Zulfan menjelaskan antitesis yang dimaksudnya adalah pola berpikir dan bekerja. Menurutnya, ada perbedaan pola berpikir dan bekerja antara Jokowi dan Anies. Zulfan menyebut pola kerja Jokowi bertipe implementatif, sementara Anies melakukan pendekatan konseptual dalam melakukan program kerja. Usul dialog terbuka Zulfan Hasto. Elit Partai Nasdem Bestari Barus mengusulkan Zulfan dan Hasto bertemu dengan menjelaskan pernyataan masing-masing. Menurut Bestari, dialog terbuka opsi bijak untuk kedua tokoh itu.